pemilihan umum. Kira-kira kapan itu DP ini tuh perbedaannya betul pilek pilpres itu Kalau pileg dia serentak dengan pemilihan presiden ibu. Kalau pilkada itu nanti 2024 tanggal 27 November. Au calon itu mata ilmu yang kita Di pol-pol kita untuk pulang nanti lalu. Bagai Bu. Apa kumpul-kumpul ini? Ada acara apa? Ada kumpul-kumpul abad pilkada ini. Apa dulu pembahasan pemilu. Karena dapat dengar pemilu ini sudah dekat-dekat kan? Iya, 2024 itu pemilihan itu. Tapi ada dia ini cuma kosong begini meja, tidak mau beli gorengan. kamu udah tahu jatah tali main. Aduh Ami. Jatah tali Ini mau beli gorengan ya? Sampai datang ke doi pieng. Ini di Paris pegang doi banyak ini so dapat dari mana ya Pas? Tadi malam ini kebetulan di Pak Camat tadi malam ada datang 4 orang. Ada dia yang dia tawarkan Pak Camat. Ada bawa kamari dari partai Bepaya, ada dukungan calon. Yang di Pak Camat ada dukung ini. Baru orang dia kasih DP untuk DP ini Karang Taruna. Pembuatan kegiatan ini Karang Taruna sepak bola. Karena memang orang tidak percaya dengan anaknya di Pak Camat itu, makanya dikasih DP. Jadi begini Pak Dio, insya Allah ke depan saya ini ada rencana maju dari anggota Dewan Provinsi Partai Manggis. Jadi insya Allah saya meminta dukungan sama bapak-bapak yang ada. Dan insya Allah saya mau bikin turnamen di desa ini. Turnamen ini mau kasih spektakuler di desa ini. Jadi sepak bola. Jadi jangan lupa dukung saya di Partai Manggis di provinsi. Saya mau mohon dukungan sama bapak-bapak yang hadir di sini. Bisa mengajak dia punya keluarga, dia punya kerabat. Siapa nih? Jadi ke depan ini ada Pak Yuspan sebagai wakil ketua Karang Taruna saya sudah didengar. Nanti ke depan kita akan persiapkan Pak Hadi. Pokoknya untuk persoalan yang kurang nanti hubungi saja. Yang nomor saya kan sudah saya kasih tadi tuh. Ya. Jangan sampai ini ketika dihubungi nomor Bapak tidak aktif lagi. Bapak aman saja nanti. Saya akan jamin itu. Siap. Kapan saja Bapak perlu sama saya hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanya ya, Pak Camat. boleh Pak sini? Boleh Pak Camat. Luar Pak Camat. Aduh. Boleh pergi rumah kopi Pak Camat. Iya, saya calon provinsi nih. Yuk, Partai Manggis insya Allah. Dari mana tim Pak Camat ini? dari Adi. Pasti ya deh. Pak, siapa? Alhamdulillah. Selamat Pak. Saya ini kalau Terus saja. Pak Camat ini selalu senang. Begitu ya? Mas, ngobrolin Pak Camat. Jangan kasih beliau ini sih orang pengayom. Mau Tidak terus saja Pak. cerita tidak. Saya mau permisi dulu, masih ada urusan. Oh, siap. Di luar. Oh, Jadi, oke. insya Allah. Siap. Oke, Pak Hadi. Jangan lupa yang tadi. Iya. Oke, siap. Nanti insya Allah saya. Insya Allah Pak ya. Calon DPR provinsi. Nanti saya kasih ya. Dari Manggis. Siap nanti. Manggis. Ya, mau hidup mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak Camat, Pak Hadi ini kan ada datang kemari. Dia mau butuh dukungan. Terus dia ada rencana membuat ini pertandingan sepak bola. Oh, turnamen. Sarang orangnya itu kayak. Bisa Pak Camat? Kira-kira apa gimana tanggapan nih Pak Camat? Kalau menurut kamu kira-kira dia itu mampu? Mampu di dalam hal apa ini? Pak Camat? Ya, artinya di sini harus ada uangnya, dana yang besar. Pasti. Ini turnamen. Tapi kalau beliau itu jujur Pak. Jujur. Mungkin ada persiapan anggaran. Kalau kali cuma ya? persoalan ini turnamen, saya juga bisa mendukung.
lebih gagin Peskon. Soalnya saya punya lebih banyak. Ada yang tahu ini. Tenang saja Kang. Yang jelas Pak siapa tadi? Pak Hadi. Pak Hadi itu. Saya sudah dengar beliau. Sudah tadi saya di belakang sana. Cuma kalau saya lihat parah, parah deh. Karena dia itu terbukti tahun lalu banyak janji, tapi tidak ada realisasi. Kalau saya terus terang persoalan itu bola kaki turnamen, saya akan mendukung. Iya. Saya mendukung. Memang kita ini ada rencana mau bikin turnamen. Iya. Mungkin ya beliau dapat dengar. Oh, Persiapan kita ini sekitar 100 juta bonus. cuma 100 juta. Iya. Sadis. Tambah ke sana proposal itu. Di sini kita harus libatkan semua desa ya untuk masuk turnamen di tiap-tiap desa ataupun ada klub-klub lain kasih masuk. Nanti saya yang akan talangi semua. Berarti Iya. Cuma pihak kecamatan, pemerintah kecamatan ini di luar dari pihak kecamatan ini. Ini di luar. ini. Ini pribadi Pak. Ini pribadi. Kalau cuma persoalan uang, sekarang saya bawa. Iya. Cuma ke depan kalau misalnya ingin lebih sukses, kasih masuk proposal. Kemana itu? Ke saya saja, tak usah kemana-mana, ke saya saja. Saya sekarang bawa doi cuma untuk beli kopi dulu. Ini baru pukul-pukul. Dulu, doi. Ini dari mana? Ini pribadi saya ini. Cuma, ini harus tahu yang di belakang Pak kita ini apa sebenarnya. Kalau cuma persoalan bayar, kita juga ini ada dukungan sebenarnya. Oh, jadi di Pak Camat Saya ini bawa ada misi tertentu ini Pak. Oh, ada bawa dukungan juga Iya. Pak Camat ini. Dari mana itu Pak Camat kira-kira? Pak Ini Camat ada kalau saya selama dengan si Pepaya itu. Oh, Partai Pepaya. Iya. Bapak sudah tahu tuh besar itu. Besar. Besar itu. Partai besar. Jadi Pemenang pemilu tahun kemarin. sebab berapa kali dia. Iya. Jadi Cepat saja kita camat. persoalan untuk beli Dengan rokok kopi ini habis Pak Camat. sekarang ada. Cuma begini. Jangan lupa itu. Sudah. Kita ini baru pukul-pukul so ada. Kita butuh bukti toh sekarang. Iya. Sekarang so ada bukti. Kira-kira ngoni dua bisa menjamin kita teh Pepaya ini kita dulu. Siap. Siap. Boleh. Yang penting Yang bantuannya Ini lumayan. baru kopi saja so 1 juta. Belum lagi pukul-pukul di lain tempat. Iya. Cuma jangan lupa satu harus berumah tangga. Tangkap coba dia. Sudah. Sudah. Nganape istri, so wajib pilih. Wajib pilih. Nganape anak all. Masa Allah tidak wajib pilih siapa istri? So itu dia contoh kecil saja. Sampai anak ini 10. Ayo, kita punya wajib pilih. Wajib pilih sama. Sudah dicoklit toh? Sudah. Sudah kalau begitu so aman. Tian pohau. Langsung bagi doain Pak. Cuma jangan lupa, tiap pemain bola kaki harus data orang penama. Jangan lupa. Sudah aman. 11 orang. Berapa Tiap ini Pak satu Camat? pemain. 1 juta ini. Mau kopi. Jangan lupa. Kalau orang belum bagi dua itu boleh. Terserah pengoni. Ini malam ini ngoni pakai juga ini doang. Cuma kita nggak boleh lama-lama. Ada panwas di sebelah apa? Kesamping. Itu Sama pilih. Sama kalian doang ngoni semuanya. Pacaran sama pulang. Kalau nggak ada lagi. Terima kasih banyak nih Pak Camat. Oke. Minta maaf Jangan lupa. ya. Siap. Sudah. Orang mau dukung Pak Camat. Bungkus. Yang, Bungkus. yang penting ada dapat doi begini. Sudah. Besok kita singgah. Oke. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Camat coba kasih doi kong minta dukungan begitu. Sudah Bapak diam Jo. Setahu saya ini camat ini ASN tidak boleh mau kasih doi ini masalah dukungan partai politik begini. Kita punya. Sudah gampang. Gampang itu. Kurang baku atur. Bukan persoalan gampang ketika Kenapa ada masyarakat mau datang balap di Banwas bagaimana? ada larangan? Tidak, kita tidak mau terima ini. Oh, tidak mau terima dia tambah ke sana 200. Banwas mau dapat, kita orang yang parah. Di Pak Camat mau Tidak kalah. ada panwas di sini. Tidak ada apa di sini. Cuma torang dan torang ini. Tambah satu lembar. Di Pak Camat itu ada Pak. Ini uang dia bikin apa? Di Pak Camat, di Pak Camat kusur bikin apa ini uang? Pemilik kopi. Beli kopi Jo, kita tidak mau terima DP fisik uang begini. Beli Yakin, kopi Jo. yakin. Yakin. Cuma yang persoalan DP dari Pak Camat meyakinkan orang supaya boleh mewakili partai ini itu dari partai Pepaya. Jadi tangkap ini dulu. Boleh Pak Camat. Saya tidak tahu. Yang jelas di pilkada begini karena memang dia kasih kembali dulu, jadi orang tangkap untuk kegiatan yang ada. Nah itu urusan ini salah satu itu urusan di Pak Camat dengan bukan urusan orang, urusan di Pak Camat.
Nah, baru kalau misalnya kita ispan dapat putih-putih, boleh orang dapat putih-putih ini? Kira-kira? Sudah, Bapak aman itu, yang penting tenang saja. Cuma sebentar malam, cari lokasi warkop yang boleh orang mau booking. Orang mau santai di situ. Karena kita camat coba kasih kamar dulu. Cuma mau ngopi apa, sambung atau pisang goreng, mau ngopi bareng tuh. Enggak. Boleh dong? Boleh pakai keluarga kalau boleh. Baru sama dapat putih-putih ini. Kenapa? Kalau boleh mau bagi itu. Sudah, nanti ala dia penanggung jawab dulu. Oke, kalau begitu saya mau pulang dulu. Ya, jangan lupain sebentar malam. Ya. Nanti saya mau telepon si ibu Jo. Makasih nih, Pak. Oke, siap. Tadi mau melapar itu Carlota. Yang nggak tahu. Pokoknya kancangin. Mau minta pisang goreng ya, tunggu tambah pisang goreng dulu. Pasrah. Ya. Kawan. Pasrah bagaimana kabar? Biasa. Oh, dari mana pasrahnya? Saya dari Sabla. Ini kasih standar motor saya. Pas-pas ada di Pawawan di sini. Kenapa? Pasrah? Saya ini ada cari-cari orang. Kebetulan saya tahu teman di Sabla. Pak Ispan datang. Baru. Nah, dia suruh cari orang yang ajak ke kafe Sabantar malam. Dalam rangka apa itu? Itu cuma ngumpul-ngumpul biasa. Katanya Pak Ispan ini ada dapat pipa di Pak Camat baru. Dan Pak Camat itu ada orang yang di belakang Pak dia. Apa itu anggota legislatif atau Anggota legislatif. Pak Camat? Saya Gimana Pak? Siap. Sabantar malam. bukan begitu. Jam 9 begitu. Mas saya panwas. Di dalam undang-undang pemilu itu di nomor 7 2017 tidak bisa melakukan money politik, apalagi di Pak Camat itu kan anggota ASN. Kemudian Panwas di iya, saya itu panwas. Begini saja, orang sebentar mau pergi di sekretariat ini panwas kecamatan, orang mau bikin laporan. Oke. Halo. Waalaikumsalam. Di rumah? Kamu mau kasih, Fred? Oh iya. Saya semua kesana. Pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami. Tata cara penanganan dugaan pelanggaran pemilihan umum berdasarkan Perbawaslu nomor 7 tahun 2022. Pertama, yang perlu diperhatikan adalah syarat pelapor. Laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, atau peserta pemilu. Laporan disampaikan ke kantor sekretariat pengawas pemilu sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran. Perlu diketahui bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu memiliki rentan waktu paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Pelapor menyampaikan laporan kepada petugas penerima laporan dan menuangkan laporan yang disampaikan oleh pelapor ke dalam formulir model B1. Laporan dituangkan dengan memuat identitas pelapor, identitas terlapor, peristiwa dan uraian kejadian dengan menyertakan KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan lainnya milik pelapor beserta bukti. Setelah formulir laporan dinyatakan lengkap, petugas penerima laporan akan membuat formulir tanda bukti penyampaian laporan model B3 sebanyak 2 rangkap untuk diberikan kepada pelapor dan sebagai arsip. Tanda bukti tersebut diserahkan pada hari yang sama pada saat pelapor menyampaikan laporan. Selanjutnya,
Pengawas pemilu menyusun kajian awal. Penyusunan kajian awal terhadap laporan paling lama 2 hari setelah laporan disampaikan. Kajian awal dilakukan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat material laporan dan jenis dugaan pelanggaran. Syarat formal meliputi identitas pelapor, pihak terlapor, waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran, dan kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan KTP elektronik dan atau kartu identitas lain. Syarat material meliputi peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa terjadi, dan bukti. Setelah melakukan penelitian terhadap laporan, pengawas pemilu memutuskan hasil kajian awal melalui rapat pleno. Hasil kajian awal meliputi laporan memenuhi syarat formal dan material dengan jenis dugaan pelanggaran, yaitu dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Perlu diketahui, hasil kajian awal laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu diteruskan ke Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten dalam waktu 1 kali 24 jam setelah melakukan pleno hasil kajian awal. Dan untuk hasil kajian awal berupa laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya diteruskan kepada instansi yang berwenang melalui Bawaslu Kabupaten. Hasil kajian awal dituangkan dalam formulir model B7 dan ditandatangani oleh Ketua Pengawas Pemilu. Status penanganan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu Kecamatan sebagai pemberitahuan mengenai status laporan yang dituangkan dalam formulir model B18. Pengumuman ditempatkan di papan pengumuman dan pemberitahuan status laporan disampaikan kepada pelapor melalui surat resmi. Ayo, awasi penyelenggaraan pemilu di lingkungan kita. Awasi dan laporkan bila terjadi dugaan pelanggaran. Karena demokrasi berasal dari kita, oleh kita, dan untuk kita, Indonesia. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.